selamat sore. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya dan bahagia terus ya pastinya. Amin. Tepat banget nih di sini bareng Sylvie Marcelina sama Aku Sophie. ya partner aku yang kita berdua bakal ngebahas tentang informasi literasi media. Bener banget nih teman-teman. Oke, kita masuk ke topik pembahasan kita, literasi media. Kira-kira itu literasi media itu apa sih? Nah sebelumnya nih sebelum aku ngasih tahu nih literasi media itu apa, teman-teman harus tahu kalau literasi media itu udah ada sejak lama loh. Sejak lama, dari tahun berapa tuh kira-kira ya? Nah jadi literasi media itu udah ada sejak tahun 1964. Wow, udah seumuran sama kakek aku deh. Bener banget tuh, udah lama banget. Padahal yang kita ketahui literasi media itu baru disebut-sebut sejak adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat nih seperti saat sekarang ini. Kayak aplikasi TikTok, bener Instagram. Iya. Orang-orang itu kan pada FOMO nggak sih jatuhnya? Iya Tapi banget. ya walaupun FOMO tapi suatu saat nanti mereka semuanya kita ini emang bakal terjun ke dunia sosial media nggak bener sih? banget itu Ya. Sylvie. Jadi sosial media itu perlu ya. Jadi awalnya yang kita baca buku doang sebagai literasi, sebagai ilmu literasi kita, tapi bukan cuma buku ya. Ternyata literasi itu ternyata bisa merambah ke sosial media. Kita bisa dapat informasi melalui Instagram contohnya, terus blogspot, artikel dan lain-lain di sosial media. Bahkan berita pun udah ada websitenya juga kan, nggak cuma di koran. Iya benar banget itu Sylvie. Dan sekarang itu untuk mendapatkan suatu hal atau suatu informasi itu sangat gampang banget. Tinggal ketik lah muncul. Nah itu makanya salah satu kegunaan dari literasi media ini adalah untuk memberikan pemahaman atau pengertian kepada orang-orang yang sekarang ini mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Itu untuk bisa memilah Sylvie baik dan buruknya informasi tersebut dan perkembangan tersebut, sehingga dia nggak terikuti nih arus-arus. Nah jadi sebenarnya Sylvie pentingnya literasi media itu supaya kita itu bisa memberi pemahaman nih kepada orang-orang yang mau tidak mau emang harus untuk mengikuti perkembangan zaman pada saat ini. Dan Sylvie mungkin tahu kan bagaimana berita saat ini masuk yang nggak bersumber, yang nggak ada SPOK-nya atau bagaimanapun itu masuk aja gitu tanpa bisa difilter. Nah itu manfaatnya Sylvie literasi media itu supaya pengguna yang seperti kita ini bisa memilih yang baik dan yang buruk yang bakal kita keterima. Ya, jadi literasi media itu emang sangat penting ya untuk kita bisa nentuin informasi yang hoax, yang fakta, yang benar-benar gitu ya. Iya benar banget itu Sylvie. Ini kita bisa ngefilter mana yang baik, mana yang buruk. Iya, jadi kita nggak jadi pengguna yang hanya menerima apa itu, jadi apa semua kita makan kan Sylvie gitu. Jadi itu nggak baik bagi kita gitu. Benar banget. Tapi kalau dilihat dari zaman sekarang nih ya kan udah banyak banget nih aku baca-baca yang informasi-informasi yang beredar itu mengenai AI ya. Oh iya, Itu termasuk pengaruh nggak sih, pengaruh buruk atau pengaruh positif gitu bagi dunia literasi kita? Sebenarnya gini sih Rofi, AI itu kan kecerdasan buatan. Nah sebenarnya gunanya itu untuk membantu kita untuk memecahkan suatu masalah atau meringankan sesuatu dengan teknologi yang sudah ada. Tapi kita lihat nih dari zaman sekarang atau kita nih yang lagi kuliah seperti ini. Kalau kita ada tugas, coba deh, pasti ada kan yang bakalnya kalau kita bahas tentang AI, ada tuh orang yang teman-teman kita nih yang bakal nyari suatu masalah atau kita bingung buat mikir, pasti itu nyarinya ke misalnya nih, mohon maaf ya, ChatGPT gitu kan. Nah gitu. Jadi teman-teman itu tinggal nyari kata kunci doang, habis itu udah ketemu deh tulisannya gitu. Terus di sini otak kita nggak jalan dong karena cuma ngandelin AI. Betul banget Sylvie. Memang bagus banget. Iya, itu menolong juga sih banget. Tapi kalau keseringan mah jadinya kita jadi kita tuh nggak berpikir secara kritis lagi, untuk kreatif lagi kita nggak usah gitu, karena kan kata-kata yang dihasilkan oleh si AI itu udah bagus banget gitu, dan itu nggak mencerminkan banget itu bahasa baku, bahasa dari komputer. Untuk AI ini, nah kita kan udah banyak banget juga ya merasakan manfaat dari AI ini, apalagi kalau kita lagi keadaan terdesak, pasti emang ini jalan sangat bermanfaat. Jalan satu-satunya kita emang ngandalin AI sih. Tapi ya banyak juga nih pandangan buruk
kepada AI ini sendiri ya. Tadi kan salah satu dampak buruk dari AI itu adalah ketergantungan teknologi. Bener ya. banget Silvi, bener. Untuk dampak buruk selanjutnya pasti ada juga dong, nggak mungkin satu itu doang. Nah, apa aja nih kira-kira Nah, Sofia? salah satunya itu tuh yang bikin AI ini bisa berdampak buruk kepada kita itu, kita memang itu kita nggak bisa berpikir kritis jadinya Silvi. Dan terus ada tuh, nah literasi, kalau kita hubungkan dengan literasi, literasi itu kan kita lebih identik dengan diskusi, ngumpul. Nah, ketika kita mengandalkan teknologi AI itu, maka kita akan mengurangi interaksi tersebut, begitu Silvi. Dan juga ketika nih ada nih dosen-dosen yang atau guru-guru nih yang ketika kita membahas sesuatu pasti kan meminta sumbernya. Sedangkan kalau kita di AI itu jarang banget Silvi yang menyertakan jawaban atau pembahasan-pembahasan itu nggak bersumber. Takut banget nggak sih jadi copyright gitu? Nah, benar banget. Jangan salah paham loh kalau seandainya AI itu terdeteksi loh kalau itu tuh copyright gitu. Jadi jangan memang enak sih memakainya, tapi jangan salah sangka kalau dengan bahasanya itu udah bahasa yang bisa kita gunakan sehari-hari, tapi tetap aja terdeteksi oleh copyright. Jadi informasinya itu nggak selamanya benar karena emang nggak valid gitu kan. Iya, jadi kita karena mesti riset lagi. Nah, Iya, balik karena lagi ke literasi. Iya, betul banget. Karena literasi itu emang dasarnya Silvi, memang dasar dari sebuah pemahaman tadi. Makanya emang penting banget sih literasi itu. Oke teman-teman, tadi kita berdua udah membahas tentang literasi media dan hubungannya dengan AI nih teman-teman. atau kecerdasan buatan. Betul Jadi banget. untuk kesimpulannya, nggak selamanya ya AI itu bisa bermanfaat dengan baik. Betul Ternyata banget. banyak juga sisi-sisi Negatifnya kalau Iya. seandainya kita itu nggak bisa nih menggunakan itu dengan baik atau nggak bisa memilah-memilah yang mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, jadi teman-teman tetap aja nih literasi media itu bakal jadi dasar bagi kita untuk bisa memahami tentang perkembangan teknologi yang semakin lama semakin berkembang pesat. Dan literasi media ini bisa memberikan kita pemahaman nih tentang isu-isu yang bakal kita terima, informasi yang faktual dan yang lebih jelas. Iya, jadi kita bisa memposisikan yang mana yang informasi yang benar, yang mana informasi yang salah. Benar Nah, banget. Di sana otak kita berjalan juga ya, jadi tidak perlu memakai AI lagi. Benar banget teman-teman sekalian. Oke, baik teman-teman, mungkin seputar itu saja pembahasan kita tentang hubungan literasi media dan perkembangan teknologi AI atau yang disebut dengan Kecerdasan buatan. benar banget. Aku Selvi Dan aku Sophie. Kita berdua mohon maaf banget nih kalau ada kesalahan kata yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, serta informasi yang kurang jelas dari kita, mohon maaf banget juga ya. Dan kita berdua pamit undur diri dulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.